Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sastra Indonesia Kontemporer. Nah, kali ini apa topik kita? Kita akan masuk kepada sastra wangi. Membaca sastra wangi tentu identik dengan hal yang wangi-wangi. Nah, ini menjadi topik yang kita bahas dan ini juga akan kita bahas dari mana sebenarnya sumber label sastra wangi ini, lalu mengapa disebut sastra wangi, bahkan kontroversi apa saja terkait dengan sastra wangi ini. Nah, kalau lihat definisi, Amiruddin ini menyatakan sastra wangi itu sebutan untuk karya-karya sastra perempuan yang diciptakan oleh kalangan sastrawan. Jadi kalangan sastrawan tentu di sini adalah sastrawan perempuan. Jadi di sini definisi ini banyak dinyatakan oleh kalangan sastrawan demikian. Jadi karya sastra yang diciptakan oleh perempuan disebut dengan sastra wangi. Tapi nanti di sini juga ada klasifikasinya seperti sastra perempuan yang seperti apa, seperti itu. Ya, kita lihat lebih lanjut, apa hal yang menyebabkan munculnya label sastrawangi ini. Pertama kali ini muncul karena sebutan media ya. Jadi, label ini muncul sebagai sebutan media karena novel-novel tersebut merupakan karangan para gadis muda cantik dan diluncurkan di kafe. Ini kata Lipscombe ya, ini dilihat dari sebutan dari media pertama muncul labelnya. Lalu, asal label sastrawangi muncul juga karena penulis novelnya. Kata Firdanianti, ini novel-novel ditulis itu katakanlah para selebriti kah itu atau penulis yang cantik. Misalnya kan ini karya-karya Dewi Lestari, Jenar Mesa Ayu, itu menjadi kelompok yang dikategorikan sastrawangi. Lalu apalagi yang menyebab munculnya label ini? Penampilan dan latar belakang penulis. Jadi para pengarang novel ini kebanyakan wanita muda kota dari kelas menengah atas. Mereka cantik dan karya-karya mereka disebut sastrawangi karena pengarangnya seperti Jenar, Dewi Lestari masih muda dan cantik. Dan ini kategorinya selain cantik, muda juga metropolis ya, jadi perempuan kota gitu. Apalagi yang dilihat dalam hal ini kita bisa melihat dua sisi pandangan terhadap label ini. Jadi ada yang menganggap label ini sebagai bentuk pelecehan atau sinisme, ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah reduksi ide. Nah, label ini ada yang menyatakan sebagai bentuk pelecehan karena katanya dengan melabelkan ini seolah-olah memposisikan para pengarang perempuan berbeda dengan posisi sastrawan yang dianggap sebagai bentuk nominasi dari kaum laki-laki. Sebutan tersebut dianggap sebagai satu strategi yang bisa dilakukan oleh dunia patriarkis untuk menciptakan dikotomi baik dan buruk dalam segala hal, termasuk dalam label hitam putih karya sastra. Jadi seolah-olah ada yang menganggap sebagai itu. Tapi ada juga, ini kalau Ayu Utami khususnya menegaskan bahwa kritikus sebenarnya akan dapat melihat bahwa di antara karya-karya penulis perempuan yang dimasukkan dalam label itu berbeda satu sama lain. Nah, ini secara ide. Ya, jadi bisa dilihat sebenarnya bagaimana karya-karya yang baru ini, apa yang mereka munculkan ini sebagai sebuah reduksi ide. Lalu kita juga bisa lihat titik pro kontra sastrawangi ini. Ya, ini ada sumber utama kontroversi dalam karya-karya sastrawangi adalah kebebasannya dalam mendiskusikan seksualitas dengan segala aspeknya. Inilah sebenarnya yang menimbulkan adanya berbagai pro dan kontra. Nah, misalnya di sini Jenar Mesa Ayu membela apa yang ditulis hanyalah upaya untuk jujur kepada diri sendiri dan semuanya betul-betul mengenai realitas yang ia tahu. Kalau Ayu Utami menjawabnya lebih politis, ia menjelaskan bahwa langkahnya itu memang perlu dilakukan untuk membongkar dinding yang selama ini membungkam wacana. Kalau Nur Zenhey sebagai kritik sastra menyatakan apa yang mereka sampaikan hanyalah sesuatu yang memang terjadi di masyarakat. Jadi, mereka mengungkapkan sesuatu yang dianggap tabu oleh generasi pendahulunya. Dan kebetulan tema yang mereka sejalan dengan keinginan penggemarnya. Jadi mengikuti perkembangan zaman dan ingin juga mengungkap selama ini yang tidak tersampaikan. Selanjutnya, Julia Suryakusumana berpendapat budaya tradisional bahasa kita sebenarnya katanya sangat seksual. Yang terjadi adalah skizofrenia antara kenyataan dengan apa yang disebut dengan nilai-nilai. Karena budaya timur sangat kuat dengan nilai-nilai ya. Tapi ternyata katanya sebenarnya ada budaya itu yang tidak terungkap sehingga oleh para perempuan muda yang mempunyai pemikiran lain diungkapkanlah dalam kehadiran sebuah karya sastra. Kalau Junaidi berpendapat kategori sastrawangi merupakan labelisasi untuk menyatakan oposisi binar bahwa kelompok karya ini berbeda dengan sastra lainnya. Ini yang sangat politis ya. Jadi dia memiliki kelompok sendiri sebagai sebuah konsekuensi, maka nilainya pun tidak sama dengan nilai laki-laki. Kalau Ridwan, kritikan banyak dari sastrawan senior katanya terkait hal ini ya. Salah satunya Taufik Ismail.
yang tidak bisa menerima karena kita sangat kuat dengan budaya ketimuran, seperti itu. Sastrawangi sebagai bentuk budaya populer, setidaknya ada 6 definisi yang bisa kategorikan, sastrawangi ini adalah budaya populer. Pertama, dia masuk dalam kategori budaya populer karena definisi yang pertama, yaitu disukai banyak orang. Tentu ya, ini dilihat dari banyaknya pemesanan terhadap karya-karya yang sastrawangi ini. Lalu definisi yang kedua, budaya populer merupakan sebuah kategori residu. Nah, jadi inilah dah bagi teks dan praktek budaya yang gagal memenuhi standar high culture seperti itu. Yang ketiga, budaya yang diproduksi secara massal untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Nah, ini penikmatnya adalah konsumen secara umum, bukan sekedar dari golongan tertentu. Maka dia bisa termasuk kategori ini. Selanjutnya, budaya populer adalah budaya yang berasal dari orang-orang yang berada dalam budayanya sendiri, jelas ya, karena dia lahir dari anak-anak bangsa. Kelima, budaya populer adalah wilayah pertarungan antara kekuatan yang bertahan dari kelompok subordinat dalam masyarakat dengan kekuasaan penguasa dari kelompok dominan masyarakat. Jelas, kategorinya sastrawangi masuk ke sini. Dan yang keenam, budaya postmodernisme yang tidak lagi membedakan antara pop dan high. Selain itu, postmodernisme juga menegaskan bahwa semua budaya yang ada sekarang merupakan budaya postmodern dan semuanya merupakan budaya komersil. Nah, hal inilah yang sangat dekat dengan sastrawangi. Jadi terkait dengan, salah satu definisi terakhir tadi, sastrawangi dan kapitalisme ini menjadi sangat dekat. Karena apa? Dalam halnya kapitalisme media menjadi punya kepentingan di sini karena memperoleh, berita yang menarik untuk disimak pembaca. Bahkan media juga menjadi diuntungkan dengan isu ini, yang lainnya penulis dan penerbit memperoleh media promosi tanpa mengeluarkan dana. Maka begitu banyak sekali, laris sekali ya sastrawangi ini. Saya pikir itu informasi yang dapat untuk disampaikan untuk kali ini. Minggu lalu kita sudah berdiskusi dengan salah satu karya sastra. Nah, kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita untuk memberikan, pemahaman lebih lanjut terhadap konsep. Nah, dalam video ini saya lebih mengangkat sebuah wacana saja terkait dengan konsep, pro kontra, dan kehadiran sastrawangi yang ternyata tidak wangi saja, artinya tidak sewangi, katanya, karena banyak pro kontra, bahkan tergantung sudut pandang kita memahaminya seperti apa. Tapi apapun itu, dia adalah bagian dari sastra Indonesia kontemporer, kehadirannya menjadi salah satu bagian dari sejarah sastra Indonesia, maka bagaimana kita bisa mengambil sisi positif sebagai sebuah keilmuan yang bisa kita tafsirkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.